Nah, hari ini kita belajar PAI mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan Nabi Syuaib. Nah, sebelum kita belajar, kita main dulu. Antum berdiri di samping mejanya masing-masing. Kanan, di kanan. Di kanan mejanya. Permainannya, nama permainannya adalah bom. Jadi anak ustazah yang dapat peraturan permainannya seperti ini. Kelipatan 3 atau menyebutkan bom. Misalnya 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Nah, kelipatan 3 atau harus menyebutkan bom. Yang salah kelipatan 3 itu sama dengan kali 3. Perkalian 3. Yang salah, silakan. Nah, coba kita mulai dari anak 1. Salah. Aja duduk. 10 lagi duduk. Nah, dari 4. Sebut 4. Saya silakan duduk. Coba nak sebut aja. Duduk anak. 9. Silakan duduk. 12. 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 berapa? Duduk. Hari ini kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nah, anak ustazah yang paling tertib dalam belajar, nanti ustazah kasih hadiah. 1. Yang paling aktif dalam belajar 1 orang, ustazah kasih hadiah. 2. Hari ini aja. Hari ini kita nggak pakai bintang lagi. Hari ini, khusus hari ini, minggu besok baru pakai bintang. Terus nanti akan ada latihan bagi antum yang menyimak, bisa mengerjakan latihannya dengan benar. 5 orang yang paling cepat. Dikasih hadiah. Terus yang paling bagus lah. Ada juga hadiahnya 1. Pokoknya bagus semua, bagus belajarnya, bagus akhlaknya, pokoknya bagus. Nah, buka bukunya halaman 50. Nah, Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub. Tapi Nabi Yusuf itu cucu dan cicitnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayah mana? Iya.
Dia seperti ini. Di sini ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anak dari Nabi Yakub. Nah, anak dari Nabi Yakub dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Rahel. Rahel. Nabi Yusuf ini ibu Nabi Yusuf ini Rahel. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf ini ada namanya Bunyamin. Itu adiknya. Ya, adiknya, saudaranya, saudara kandungnya Bunyamin. Anak yang seayah, saudara seayah dari Nabi Yusuf ini ada 10 saudara. 10 saudara. Dia sama ayah, tapi beda ibunya. Beda ibunya di sini. Jadi Yusuf ini punya 1 adik kandung perempuan dan 10 saudara. Jadi Nabi Yusuf ini jumlahnya 12 bersaudara. 12 bersaudara. Nabi Yakub ini anak dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Yakub ini anak dari Nabi Ishak. Ishak dengan istrinya Ribka. Ishak ini menikah dengan Ribka, lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub menikah dengan Rahel, lahir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya adik 1, adik kandungnya Bunyamin namanya. Nabi Yakub menikah lagi dengan seorang perempuan. Entah berapa istrinya, pokoknya. Di sini ada 10 saudara. Jadi Nabi Yusuf ini 12 bersaudara. Nabi Ishak ini adalah anak Nabi Ibrahim. Baru di sini. Ibrahim ayah para nabi. Ibrahim itu ayah para nabi. Nabi Ibrahim ini ada 4 istrinya. Yang pertama Siti Hajar. Siti Hajar. Anak dari Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim ada Ismail. Yang kedua istri Nabi Ibrahim ada siapa yang tahu? Sarah namanya Sarah. Sarah ini anaknya baru Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini merupakan anak dari Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Sarah itu istrinya. Istri Nabi, bukan Nabi. Ya, Nabi. Terus ada lagi namanya Buntura. Dan juga Hajur. Ini nanti juga ada anak. Hajur atau Hajur? Hajur. Lihat ini lagi. Ini berarti dari sini awalnya dari Nabi Ibrahim yang menikah dengan Sarah, lahirlah Ishak. Ishak menikah dengan Ribka, lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub menikah dengan Rahel, lahir Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian Nabi Yakub menikah lagi. Baru ada 10 saudara Nabi Yusuf. Jadi dia ber-12 bersaudara. Lihat tuh nantinya. Dia usah-usahanya lalu lihat. Nabi Yusuf ini menurut kitab Katsir dalam kitab yang berjudul Qishasul Anbiya. Nabi Yusuf ini menikah dengan seorang janda dari Mesir. Janda dari mana? Mesir.
Kiftir itu nama lainnya Rahim binti Ma'ahil. Nah, Rahim binti ini ganda dari Kiftir. Berarti Kiftir ini adalah nama daerahnya. Misalnya, antum di mana rumahnya Fatir? Ah, Fatir berasal dari Batam. Fatih. Ah ya Fatir. Nah, Nabi itu diciptakan Allah dari apa? Cahaya. Abdul. Nabi diciptakan dari apa? Tanah. Nabi itu sama dengan manusia. Nabi itu diciptakan dari tanah. Kalau malaikat baru diciptakan dari Nur atau cahaya. Dari nur atau cahaya. Nah, Nabi Yusuf ini ada 12 bersaudara. Setelah ibunya Nabi Yusuf Rahel ini meninggal, Nabi Yusuf berumur 2 tahun. Baru 2 tahun ibunya sudah meninggal. Menikah lagi. Ya. Karena itu Nabi Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin ini. Karena ibunya meninggal, Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, hal itu membuat saudaranya iri dan dengki. Suatu malam, Nabi Yusuf ini bermimpi. Ia melihat 11 bintang dan matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf itu semua. Ia bermimpi. Kalau ini adik, berarti ini yang dulu lahir. Oke. Nah, jadi setelah beliau bermimpi, diceritakan kepada ayahnya. Ayah, Ananda bermimpi melihat 11 bintang dan 1 matahari dan bulan bersujud kepada Ananda. Kata Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena takut Nabi Yusuf ini nanti akan dicelakai oleh saudara-saudaranya karena mimpi ini. Nah, tapi salah satu saudara Nabi Yusuf ini mendengar percakapannya ketika dia hendak mengambil makanan ke dapur. Nah, terdengar suara Nabi Yusuf dengan ayahnya sedang berbincang. Ia merasa bertambah irinya kepada Nabi Yusuf, bertambah iri dan dengkinya. 10 saudaranya ini merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada Nabi Yusuf. Tidak, belum. Ya. 10 saudaranya ini meminta izin kepada Nabi Yakub, ayahnya, meminta izin untuk pergi berburu ke hutan. Awalnya ayahnya tidak mengizinkan karena takut Nabi Yusuf nanti akan dimakan oleh binatang buas, oleh serigala. Tapi karena dibujuk terus dirayu-rayu ayahnya oleh saudaranya, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Tapi Bunyamin ini tidak boleh ikut. Nah, jadi mereka pergi berburu cuma 11 orang, 11 bersaudara. Nah, setelah itu di tengah perjalanan mereka akan membunuh Nabi Yusuf. Kata satu saudaranya, tidak usah kita bunuh, kita masukkan saja Nabi Yusuf ke dalam sumur. Iya benar. Diambilnya baju Nabi Yusuf itu oleh saudaranya. Di lumurnya darah kambing. Bagus lagi. Di lumurnya darah kambing. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Lalu pulang saudaranya ke rumah. Benar bagus. Dikatakannya Nabi Yusuf
dalam sumur. Nah, ada kafilah yang sedang melakukan perjalanan mengambil air di dalam sumur untuk minum. Setelah itu, setelah airnya diangkat, naik Nabi Yusuf bersama dengan air itu. Terkejut kafilah nih, terkejut. Kenapa ada anak laki-laki di sini? Nah, karena Nabi Yusuf ini sangat tampan dan juga rupawan, dibawa ke pasar dulu. Dibawa ke pasar Nabi Yusuf ini untuk dijual. Nah, habis itu pada masa itu orang itu diperjualbelikan untuk jadi budak. Untuk jadi budak itu sama dengan pembantu, dijadikan pembantu. Ya, Nabi Yusuf ini dibawa oleh kafilah itu, buru-buru dibawa ke pasar. Nah, setelah dibawa ke pasar, baru dia dibeli oleh menteri yang bernama Aziz, Kasir bin Aziz. Aziz dari kerajaan Mesir. Barulah Aziz dibeli oleh Aziz. Dibawa Nabi Yusuf itu ke kerajaan. Habis itu dididiklah di sana Nabi Yusuf oleh Aziz, menteri itu. Dia menjadi pemuda yang cerdas, yang tampan, yang bijaksana, dimengerti. Sudahlah wajahnya tampan, akhlaknya juga baik. Dia bisa menafsirkan mimpi. Nah, setelah itu karena ketampanannya Nabi Yusuf, Zulaiha istrinya ini digoda oleh iblis. Dirayu-rayu oleh iblis. Karena Zulaiha ini tertarik dengan Nabi Yusuf, digoda-goda. Tapi setelah itu Nabi Yusuf itu dijebak. Karena ada peristiwa itu saling fitnah. Nabi Yusuf ini akhirnya dipenjara beberapa tahun. Nabi Yusuf dipenjara. Nah, lalu singkat ceritanya, raja dari kerajaan Mesir itu bermimpi. Dia melihat 7 ekor sapi kurus. 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk dan 7 gandum hijau. Dan ada 7 gandum yang hijau, ada 7 gandum yang kering. Habis itu raja itu khawatir dengan mimpinya, lalu dipanggil semua penafsir mimpi yang ada di kerajaan. Nah, tapi semuanya tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Lalu waktu di penjara, Nabi Yusuf itu ada temannya, ada beberapa orang temannya. Nah, Nabi Yusuf di sana, temannya yang di penjara itu bermimpi. Dikatakan ada yang di kepala dia makan oleh burung. Katanya, kata pelayan itu dikatakan kepada raja, kasih saja ada seseorang yang kenal dengan penafsir mimpi yang terbaik, tapi dia ada di penjara. Bolehkah saya untuk menemui beliau? Kata raja, ya silakan Anda bawa penafsir mimpi itu ke sini. Lalu Nabi Yusuf dibawa ke hadapan raja. Apakah tafsiran mimpi Nabi Yusuf kepada rajanya? Silahkan kerajaan ini bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Setelah 7 tahun itu hasil panennya disimpan kepada
jangan dibuang, ambil aja sedikit untuk keperluan sehari-hari. Karena setelah 7 tahun bercocok tanam, nanti akan ada 7 tahun musim kemarau. musim kemarau. Jadi tidak bisa. Dan ada 7 tahun musim subur. Nah, ada 7 tahun musim subur. Lalu Nabi Yusuf itu diangkat menjadi menteri dan mengelola pangan, mengelola keuangannya itu. Ternyata benar mimpi Nabi Yusuf. Setelah 7 tahun ada masa subur, ada 7 tahun masa kemaraunya. Sehingga seluruh daerah di kerajaan Mesir itu tidak punya persediaan makanan. Pada saat itulah Nabi Yusuf ini sudah diangkat menjadi menteri, mengelola pangannya. Datang 10 saudaranya ini ke Mesir. Ya. Datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan makanan kepada menteri. Lalu dikasihnya oleh Nabi Yusuf. 10 saudaranya ini tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf itu, Karena sudah besar. karena sudah tidak menyangka lagi kalau itu adalah Nabi Yusuf. Diberikanlah persediaan makanannya. Nah, setelah itu apa kata Nabi Yusuf? Setelah nanti persediaan ini habis, kalian harus membawa Bunyamin ke Mesir untuk meminta lagi persediaan makanan. Kalau tidak dibawa, kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan sedikit pun, kata Nabi Yusuf. Lalu setelah makanan itu habis, mereka pergilah ke Mesir lagi, meminta izin kepada ayahnya. Awalnya ayahnya ini tidak mau mengizinkan Bunyamin untuk ikut. Tapi karena bahan pangan atau makanan ini sangat diperlukan, karena kalau tidak pergi tidak dapat makanan, bagaimana mereka akan makan? Terpaksalah Bunyamin ini ikut bersama dengan 10 saudaranya. Setelah berada di Mesir, mereka mendapatkan makanan. Akhirnya Nabi Yusuf ini merasa senang karena bisa melihat adik kandungnya lagi. Setelah itu, Nabi Yusuf memasukkan cangkir emas milik kerajaan kepada kantong beras Bunyamin ini adiknya. Karena Nabi Yusuf itu masih sangat merindukan adiknya, karena Nabi Yusuf masih sangat menyayangi adiknya, dia mau bersama dengan Bunyamin ini terus-terus. Jadi Bunyamin ini dimasukkan gelas cangkir emas milik kerajaan. Nah, pada saat itu Bunyamin dan 10 saudaranya ini akan pulang. Heboh kerajaan karena cangkir emas kerajaan hilang. Lalu semua orang yang ada di Mesir yang meminta pangan itu diperiksa semuanya, diperiksa kantong emasnya satu persatu. Yang sudah diperiksa boleh pulang, yang sudah boleh pulang. Nah, akhirnya cangkir emas itu ditemukan di kantong beras Bunyamin. Karena itu marah aja. Bunyamin ini dimasukkan ke penjara. Lalu 10 saudaranya ini pulang lagi ke rumah, melapor dia kepada ayahnya. Kata Nabi Yusuf, kalau kalian ingin Bunyamin ini dikeluarkan dari penjara, bawa Nabi Yakub ke Mesir, kerajaannya. Nah, dibilanglah oleh 10 saudaranya ini kepada ayahandanya, Nabi Yakub, ayahanda, Bunyamin di penjara seperti ini, karena ini. Lalu terpaksalah Nabi Yakub karena mereka sangat menyayangi Bunyamin. Pergi Nabi Yakub lagi dengan 10 saudaranya ke Mesir. Setelah itu, sampainya di Mesir, senang Nabi Yusuf karena semua keluarganya sudah kembali. Setelah ibunya meninggal ini, akhirnya
di kerajaan tuh disambutlah ayahandanya dengan Nabi, dengan saudara-saudaranya. Bunyamin dikeluarkan. Pada saat itu ada singgasana kerajaan, kursi kerajaan itu. Nabi Yusuf mempersilahkan ayahandanya dan juga bibinya duduk di situ. Anda tahu maksud Apa maksud dari bibinya itu? 10 saudara dan adik kandungnya. Jadi kalau matahari dan bulan ayahnya dan bibinya. Iya. Nah, tafsiran mimpi, ternyata tafsiran mimpi dari Nabi Ayub, Nabi Yusuf, 11 bintang itu saudara-saudaranya, dan matahari dan bulan itu Nabi ayahnya dan bibinya. Itulah kelebihan dari Nabi Yusuf. Nah, kelebihan dari Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi, bisa, dan juga dengan tampilannya, wajahnya yang sangat terpawar. Ada yang bertanya, Kuntura dan Hajun ini siapa anaknya? Kuntura dan Hajun ini, kalau Kuntura dengan Nabi Ibrahim ada 3 anak. Namanya satu Madian, yang kedua Zamran namanya. Anak yang ketiga Yaksha. Kalau anak Nabi Ibrahim dengan Hajun itu ada 5. 10 Satu namanya Kisan. Nah, yang kedua Sauret. Yang ketiga anaknya namanya Amin. Yang keempat Luka. Yang kelima Nafis. Berarti ada berapa orang tuh? 10. Bismillahirrahmanirrahim. 1.
Nah, terima kasih untuk belajarnya hari ini. Silakan belajar lagi sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.